selalu jadi jawaban. Ini cara klasik ya, Bapak Ibu ya. Zaman saya masih SD dulu, biasanya jawaban paling betul itu adalah yang paling panjang, gitu ya. Itu selalu seperti itu, tapi itu bukan soal yang baik. Jadi nanti susun soal sudah diberikan beberapa apa namanya ya, pengarahan gitu, pengarahan dalam buat soal tentunya ya. Jadi soal itu akan dibikin homogen gitu. Kalau panjang ya panjang semuanya. Kalau ada dua variabel ya berarti dua semuanya. Tidak mungkin A itu ada satu pilihan, tapi B, C, D itu ada dua, tiga, empat gitu. Nah itu kayak nggak mungkin ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan fokus pada mana nih pilihan jawaban yang paling panjang gitu ya. Karena kemarin saya sempat iseng ada buka YouTube ya. Ternyata ada apa namanya YouTube yang bahas tentang kemungkinan soal UP. Itu bahasanya itu apa saya lupa. Tapi lucunya di situ saya pas lihat sekilas itu dia memberikan pilihan jawabannya itu terlalu tidak homogen tadi. Jadi pilihan jawabannya benar itu selalu panjang. Sampai ada yang saya screenshot tuh dari yang viewernya ada yang tanya, Pak, apakah soal yang betul sorry, apakah jawaban yang betul itu yang paling panjang daripada yang lainnya? Dia menjawab iya, biasanya seperti itu. Padahal nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Penulis soal saya yakin sudah sangat terlatih gitu untuk membuat soal yang bagus. Nah, seperti itu. Ini saya coba masuk ke soal ya Bapak Ibu ya. Iya, untuk jawabannya TO kemarin hampir semuanya benar. Nah, itulah dibutuhkan penalaran yang tinggi ya, Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Oke, mohon izin saya coba untuk masuk pada soalnya ya. Nanti insya Allah di akhir saya buka apa namanya link ya, saya buka aksesnya biar Bapak Ibu nanti bisa berpendapat atau mungkin bertanya. Oke, saya mulai ya, semoga kelihatan. Jadi di sini saya ulang lagi ya. Di sini saya mencoba untuk mix antara soal yang satu dan dua. Jadi tidak disediakan salah satu di antara yang lainnya. Nah, kita coba di soal yang pertama ya. Oke, kita coba lihat. Nanti Bapak Ibu bisa sambil menjawab di kolom chat. Saya nanti akan melihat hasil jawaban Bapak Ibu. Sambil dibaca masing-masing, sambil mungkin saya bantu membacakan secara gambaran umumnya ya dari soalnya ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus melihat pokok soalnya dulu. Berdasarkan kisah tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai. Oh, berarti kita harus menentukan tujuan dari aspek sikap. Ini tentang apa sih? Tentang deskripsi perilaku seorang anak ternyata. Tidak murni dalam sebuah pembelajaran antara guru dan siswa, tapi ini adalah narasi tentang perilaku siswa. Mana nih jawaban Bapak Ibu? Silahkan betul semuanya ini ya. Oke, C semuanya nggak ada yang beda. Fadli dapat menunjukkan nah ini paling gampang sesuai dengan model soal ya. Biasanya awal-awal itu mudah-mudah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudah. Baru nanti kalau yang di belakang-belakang habis sedang terus agak sulit. Tapi nggak apa-apa. Kemudian soal yang berikutnya adalah kita lihat ini maunya apa ya? Rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan kita kunci ya. Jadi tujuan ranah pengetahuan. Stimulusnya tentang deskripsi tentang ada seorang yang memberikan pembelajaran sebetulnya ya, tapi memang tidak formal dan tidak dalam sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Nah, ini yang saya highlight adalah berkenaan dengan banyak pasangan yang menikah muda itu, mereka itu belum banyak yang memahami tujuan
tujuan utama pernikahan dalam Islam. Sehingga Pak Ali minta warga untuk mendiskusikan dampak sosial dan keagamaan dari pernikahan tidak dilandasi ilmu dan kematangan berpikir. Nah, tadi kan kita harus menentukan ranah pengetahuannya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silakan dilihat. Sama-sama dilihat ya. Ada yang D, ada yang C, tapi banyak yang D ya. Antara C itu kita lihat ya. Warga mampu membedakan antara pernikahan dini dan pernikahan ideal menurut perspektif Islam. Oke, kalau yang D, warga dapat menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Nah, ini kan memang tadi harapannya ada memahami tujuan gitu ya, tapi kan tidak lantas hanya itu saja. Dilakukan dengan cara mendiskusikan dan nah, ini ya yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dan bisa jadi stimulus itu mengantarkan pada jawab. Nah, ini yang berkaitan dengan ini ya cuman D ini. Warga dapat menganalisis dampak. Sudah ketemu ya caranya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ini kan masih membedakan antara ini kan nggak begitu jelas ya kalau yang C ini ya. Apalagi yang lain ini levelnya hanya sebatas pemahaman saja sebetulnya, tapi yang levelnya lumayan cukup tinggi ya di atas ini yang D ini. Oke, banyak yang betul ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Ini kita minta untuk merumuskan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Kira-kira yang mana? Proyek ini diselesaikan dengan kolaborasi baik dan suasana kerjasama yang tinggi. Ini bikin emati bertema hadis sahih. Nah, kita coba Bapak Ibu bukan mana ya kata kuncinya ya. Coba saya lihat jawaban Bapak Ibu ya. Jangan dicoret-coret ya Bapak Ahmad. Oke, oh sudah betul semuanya nih kayaknya. Kita lihat ya. Siswa mampu bekerja sama kelompok untuk membuat jelaskan betul. Ini kebetulan saja paling paling panjang ya Bapak Ibu, tapi pokoknya jangan sampai terkecoh. Dan bisa jadi ini hanya dibikin panjang ya, kemudian kata-katanya nggak begitu jelas gitu. Bisa jadi itu sangat oke, betul ya. Jadi kalau keterampilan itu adalah capaian yang biasanya mengukur tentang yang berkenaan dengan perilaku. Perilaku itu ya tidak harus dengan sifat atau sikap, tapi paling tidak pekerjaan yang melibatkan ada aspek tangan, kemudian ya motor gitu ya, itu juga itu jadi kata kunci yang bisa membantu Bapak Ibu menentukan itu. Kalau yang lain ini masih terkait semua, jadi paling gampang sebetulnya. Oke, kita lanjutkan. Ini pokok soalnya adalah rumusan indikator tujuan ranah sikap. Jadi mengaitkan RPP yang akan konsep takdir dengan realitas budaya lokal. Kira-kira apa ya? Harusnya betul semuanya ini gampang banget. Gampang sekali. Betul. C. betul sekali. C ya, siswa menunjukkan sikap. Nah, ini paling gampang. Kalau sikap itu selama ada kata sifat harus kita lihat gitu ya. Harus kita pertimbangkan. Tapi jangan sampai hanya benar melihat oh ada sikap nih langsung pilih ini. Jangan-jangan yang lain ada juga yang mengarahkan pada sikap, tapi dengan bahan yang berbeda. Itu sangat mungkin sekali ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau yang ini kan dibanding yang lainnya nggak ada nih yang sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang berikutnya adalah ini agak panjang dikit. Berdasarkan rumusan indikator pembelajaran praktik pengetahuan, ini belum saya kunci ya, tapi kira-kira ini ada seminar membahas tentang ayat kalimat dan mutasyabihat.
Kemudian kelompok ini diminta mengidentifikasi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana kedua jenis ayat ini dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah sosial. Nah, ini. Oke, kira-kira menurut Bapak Ibu, rumusan indikator tujuan tanah pengetahuan itu yang mana ya? Ini mungkin ada yang berbeda nih. Saya prediksi jawaban Bapak Ibu beda-beda. Ya kan? Ada yang B, ada yang E, ada yang C, ada yang D. Yang A belum nih. Yang A ada semuanya kan. Ini cukup sulit ini berarti. Oke, kita lihat. Bapak Ibu ingat pengetahuan. Kita lihat karyawan dunia dapat menjelaskan perbedaan. Oke, ini pengetahuan juga sama ya, menjelaskan perbedaan. Karyawan dunia dapat menerapkan pengetahuan. Nah, ini juga bisa tidak. Penerapan itu ya Bapak Ibu ya. Menerapkan itu bisa masuk di dua aspek. Dua aspek itu pengetahuan dan juga psikomotor. Tapi beda nanti peruntukan atau kondisinya berbeda. Nah, kita lihat dulu aja ya. Karyawan dunia dapat menghafal dan mengklasifikasikan, ini jelas. Ini tadi A, pengetahuan, C juga pengetahuan. Dapat membahas secara rinci karakter, ini juga pengetahuan. Terakhir, karyawan dunia dapat menyusun laporan, ini juga pengetahuan nih, ya kan, Bapak Ibu? Nah, lalu kalau semua pengetahuan kita harus milih yang mana? Nah, kalau seperti ini kita coba lihat ya. Kita coba lihat dalam konteks stimulusnya ini kan kelompok yang sedang belajar diminta untuk mengidentifikasi contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan untuk memperbaiki masalah sosial. Berarti yang ada hubungannya dengan masalah atau kehidupan sosial itu adalah yang B dan yang E. Mana kira-kira yang lebih tepat? Apakah yang E atau mungkin yang B? Nah, kalau yang kita lihat ya, yang B dulu ya Bapak Ibu ya. Karyawan dunia dapat menerapkan pengetahuan mengenai ayat muhkamat dan mutabihat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Kalau menurut saya dalam konteks ini penerapan ini lebih cocok masuk pada psikomotorik gitu ya, karena untuk memperbaiki kehidupan sosial, jadi dia dipraktekkan secara langsung. Akan tetapi kalau di dunia dapat menyusun laporan mengenai relevansi ayat dalam kehidupan sosial. Kalau menyusun laporan itu berarti dia berdasarkan juga analisis, diskusi gitu kan ya, atau mungkin identifikasi ayat, kemudian mengaitkan tentang ayat dan realitas sosial, barangkali analisis gitu ya, sehingga muncullah laporan. Nah, kalau seperti ini berarti ini lebih pas kognitif gitu ya. Maka jawaban yang betul itu adalah yang B. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini banyak yang E ya. Jadi kadang-kadang gitu Bapak Ibu, yang soal yang sulit itu yang tidak bisa dicerna secara langsung. Kalau tadi kan yang milih sikap, yang ada sikap cuma satu. Nah, itu kan gampang sekali. Ini jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Analisis materi ajar kajian tafsir yang paling sesuai dengan struktur keilmuan. Nah, itu pertanyaannya. Analisis materi sebetulnya. Kemudian dalam stimulusnya ini adalah pembelajaran yang berbasis pendekatan PBL dengan cara menyajikan sebuah studi kasus mengenai perbedaan penafsiran sebuah ayat mutasyabihat dengan ulama. Kira-kira analisis materi ini dengan struktur keilmuan yang pas ini seperti apa? Atau apa yang kira-kira bisa dilakukan dalam penjabaran materinya? Mungkin kira-kira seperti itu ya. Silakan Pak Ibu jawab. Saya lihat jawabannya dulu ya. Ada yang B, ada yang C. Oke, banyak yang B ya.
Guru akan membuat kelompok untuk mendiskusikan perbedaan penafsiran ayat mutasyabihat. Analisis metodologi yang digunakan para ulama dan menyajikan kesimpulan. Oke, kita kunci dulu. Yang C, guru akan menugaskan peserta didik untuk mencari sebanyak mungkin ayat muhkamat sebagai latihan introduksi. Nah, kalau seperti ini kan tadi konteksnya adalah menganalisis atau dari kasus perbedaan tafsiran ayat mutasyabihat di kalangan ulama kan ya. Nah, jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah yang B ini. Itu guru mendiskusikan perbedaan penafsiran antar ulama. Diskusikan, kemudian dianalisis metode. Jadi, perbedaan itu kan didasari pada metode yang digunakan ya. Kenapa kok muncul perbedaan penafsiran? Oh, karena metodologinya beda. Nah, ini kan berarti strukturnya ini kan nyambung dan menyajikan kesimpulan berdasarkan pemahaman, gitu ya. Nah, setelah itu baru disajikan bahwa ternyata perbedaan penafsiran antara para ulama itu didasari karena metode yang berbeda. Pada bagian mana? Nah, itu dijelaskan dan disimpulkan seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Kita lanjut ya. Dari 7. Semoga jam 3 selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam suatu pertemuan kelas, kita lihat dulu nih pokok soalnya apa ya. Pokok soalnya adalah rumusan indikator tujuan pembelajaran yang sesuai. Ini PJBL, dalam pembelajaran PJBL. Kira-kira apa nih? Menganalisis ini tentang klasifikasi hadis, kemudian menganalisis sebuah hadis dan mengkaji fungsinya dalam melengkapi ayat ya. Kemudian mereka diminta untuk membuat proyek kelompok yang membahas itu. Dalam konteks aplikatif yang dapat membantu pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang kompleks. Bapak Ibu jawaban yang mana nih? C. Yang C ya. C. Oke, kita lihat ya. Jadi, siswa dapat merancang proyek yang membahas penerapan dalam tafsir Al-Quran dengan fokus pada perbedaan kesahihan hadis. Kita kunci dulu. Siswa dapat melakukan penelitian untuk membandingkan hadis sahih dan dhaif. Serta mengenai fungsinya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Guru meminta siswa untuk menganalisis sebuah, jangan lupa, sebuah hadis. Berarti kita nggak ada pembandingan hadis, nggak ada di situ ya. Kita hanya menganalisis sebuah hadis dan fungsinya buat tafsir itu kan gitu ya. Dan fokus pada perbedaan kesahihan hadis. Klasifikasi hadis dan aplikasinya dalam konteks. Saya dapat menjelaskan klasifikasi hadis dengan rincian mengenai hadis sahih, hasan dan dhaif. Itu serta pemahaman Al-Quran ya. Yang lebih tepat adalah ini ya Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit membingungkan. Saya merancang proyek membahas penerapan hadis ya. Karena ini kan dibikin proyek gitu ya, proyek kelompok gitu ya. Ini betul nggak ya? Oh ya, ini betul. Iya betul, kata kuncinya PJBL, betul sekali. Oke, kita lanjut. Lewat. Saya jadikan
Nah, sekarang kata kuncinya adalah discovery based learning. Yang ditanyakan adalah terkait rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai ini ya arah aspeknya ya Bapak Ibu ya. Dalam sebuah seminar seorang menjelaskan tentang konsep takdir. Konsep takdir dan kaitan dengan ini kita bahas tentang ini. Kemudian tidak hanya berkaitan kejadian bla bla bla, menambahkan bahwa takdir bisa dilihat dari sisi mukjizat dan sihir yang bisa menunjukkan kuasa Allah, kan maksudnya gitu ya. Peserta diminta untuk berdiskusi tentang bagaimana takdir mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Ini juga kata kunci, terutama dalam pandangannya terhadap hari akhir. Mengevaluasi pemahaman mereka. Nah, ini ya. Ini juga kata kunci. Oke, jawabannya apa? Silahkan. E, D, C, E, A, D, B. Banyak ya. Kalau saya ini ya Bapak Ibu, peserta dapat mengevaluasi. Nah ini yang kurang. Ini saya tapi kami mengaku kadang-kadang memang karena keterbatasan kami gitu ya dalam menyusun soal-soal TO, contoh-contoh. Kadang-kadang ada yang apa namanya, entah kuncinya ada yang keliru atau mungkin penjelasannya ada yang kurang gitu ya. Satu kata saja kalau kepotong bisa jadi maknanya berbeda ya. Tapi maksud ini sebetulnya adalah peserta dapat mengevaluasi pemahaman takdir gitu. Kan nggak mungkin mengevaluasi takdir gitu kan, nggak mungkin ya. Maksudnya adalah mengevaluasi pemahaman takdir dalam perspektif Islam dan menjelaskan bagaimana keyakinan akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jadi ini masuk semuanya, penjelasan tentang keyakinan di akhir, kemudian pengaruh pada perilaku sehari-hari. Ini lebih masuk ya. Nah, jawaban yang betul adalah yang ini. Karena ya mohon maaf ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena besok itu ketika UP soal itu tidak hanya sebatas dibuat oleh penilai sudah langsung selesai, itu tidak. Tapi ada beberapa proses yang dimana soal itu masih dilakukan review oleh ahli. Setelah review itu kemudian dilakukan ke sistem, kemudian direview lagi terkait keterbacaan soal dan seterusnya. Sehingga sedikit kecil kemungkinannya soal yang salah atau ada kunci jawaban yang salah itu sedikit kemungkinan kecilnya. Tapi karena soal TO ini yang bikin juga kami ya dalam kondisi yang buru-buru gitu ya, tahu-tahu baru kemarin nih Bapak Ibu mulai PGO, tahu-tahu udah mau induksi gitu. Yang model sekarang ini cepat sekali Bapak Ibu ya, memang betul-betul prodi itu agak kewalahan gitu ya. Salah satunya ini ya, mohon maaf ya karena ada kata-kata yang kurang di sini sehingga mungkin Bapak Ibu jadi bingung dan melihat bahwa ini jawaban yang salah nih. Padahal maksudnya adalah mengevaluasi pemahaman seperti itu. Ini sahabat tadi yang nyoret-nyoret mohon bisa dihapus ya. Oke lanjut, ini tentang apa ya? Rumusan indikator tujuan pembelajaran yang paling sesuai PACK. Nah ini kata kuncinya TPACK. Seorang guru merancang kurikulum pendidikan pembelajaran bagian dari pembangunan pembentukan akhlakul karimah ya. Kita lihat dulu pembangunan karakter bangsa. Dalam proses ini guru memanfaatkan berbagai alat digital. Ini sudah jelas PPACK-nya muncul di sini ya. Kekhasan PPACK adalah penggunaan teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Misalnya dengan modul interaktif, platform pembelajaran daring. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran guru memilih pendekatan PPACK untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak fokus pada isi materi saja, tapi juga menggunakan teknologi yang tepat.
tidak hanya berfokus, tapi juga menggunakan teknologi yang tepat. Pastikan strategi yang digunakan. Nah, ini jelas nih. Jadi dalam PPLCK itu kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Selain teknologi, konten, juga pedagogiknya. Gitu ya. Sehingga 3 itu harus dipertimbangkan. Maka kira-kira kan tujuan belajarannya apa ya? Ini Bapak Ibu jawabannya. Coba lihat. D, E, D, D. Ini mulai sulit berarti ini. Ada yang A, A-nya cuma sedikit. Ada yang B. Oke. Ini sih hanya yang D ya. Siswa dapat menganalisis hubungan antara pengajaran. Aduh, jangan dicoret-coret dong Bapak Ibu. Saya stop dulu ya, biar hilang coretannya. Sudah bersih. Apa sih ini? Siswa dapat merancang materi belajar akhlak yang menggunakan teknologi untuk bla bla bla. Atau siswa dapat menganalisis hubungan antara pengajaran akhlak mengembangkan karakter menggunakan pendekatan. Siswa dapat memilih mengimplementasikan akhlak terlepas untuk mendukung tujuan belajar akhlak. Siswa merancang rencana belajaran. Oh, ini salah ini. Rencana belajaran ya. Bukan ya ini ya. Kan penandaan saya salah berarti. Bukan ya. Banyak yang mana ya Pak Ibu? Bapak Ibu, siswa dapat merancang, siswa dapat mengidentifikasi teknologi yang baik. Ya. Siswa dapat merancang materi belajar akhlak dengan teknologi untuk meningkatkan ini kemungkinannya. Coba kita lihat yang mana. Kita lihat. Ini paling banyak. Oke. Udah kelihatan pusing betul ya. Betul-betul yang sekarang ini luar biasa sekali kok. Ini sepertinya kayaknya dari perspektif guru ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat ini yang dimaksud itu siswa itu sebetulnya guru dapat merancang gitu ya sebetulnya ya. Guru dapat merancang materi, guru dapat mengidentifikasi teknologi. Kalau saya lihat seperti itu karena jujur ini bukan saya yang dibuat. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita lihat ini, andaikan ini yang dimaksud adalah rumusan tujuan pembelajaran. Gini, Bapak Ibu mohon maaf, dalam perencanaan tujuan pembelajaran. Jadi ini sepertinya point of view-nya emang sebagai guru. Jadi siswa ini maksudnya guru. Dalam perencanaan tujuan pembelajaran pembentukan akhlakul karimah. Ya, sekarang kita andaikan bahwa siswa ini adalah kira-kira yang mana jawabannya? Kalau saya yang ini. Tapi berarti ya, karena kalau siswa kayaknya kok kurang relevan ya, karena ini perancangan rencana belajaran, kemudian perancangan materi pembelajaran, kemudian berkaitan dengan praktek PPLCK-nya itu kayak Oke. Kemungkinan kalau saya lebih ke ini dengan point of view guru tadi ya Bapak Ibu yang sisi kanan. Oke lah, kita anggap itu selesai saja ya. Kita lanjut lagi, ternyata masih banyak, baru 10. Orang guru ini deep learning. Nah, ini cukup simpel ini pertanyaannya. Guru tersebut ingin alur materi ajaran sesuai dengan karakteristik alur materi segi kontemporer dengan pendekatan deep learning. Bapak Ibu jawab yang mana?
studi pernikahan kontemporer. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit entah ya ini membantu atau tidak. Pembelajaran mendalam atau deep learning itu biasanya ada refleksi gitu ya, ada proses refleksi. Nah ini yang kekhasannya, dimana refleksi itu tujuannya adalah untuk memberikan atau menekankan pada proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Jadi tidak hanya sebatas materi saja, tapi bagaimana pendalaman materi itu bisa dilakukan dengan proses refleksi tadi. Dan biasanya kadang-kadang refleksi itu dengan memberikan proses refleksi diri dengan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau apa yang dilakukan gitu ya, dengan perilaku atau mungkin masa dalam konteks sosial yang nyata gitu. Nah kalau di sini maka mungkin urutan alurnya adalah yang lebih pas yang saya tanda. Nah kemudian ada studi kasus. Studi kasus ini kadang-kadang adalah identik dengan PBL, tapi tidak selalu miliknya PBL. Jadi studi kasus bisa dianggap sebagai cara atau salah satu strategi dalam pembelajaran di learning. Begitu ya. Ini ada kesimpulan dan refleksi. Lanjut. Di sini rumusan indikator pembelajaran, model pelayanan konseling dalam pembelajaran adalah memungkinkan santri untuk mengembangkan pemahaman secara mendalam agar pembelajaran lebih bermakna. Nah ini kayaknya kayak arah-arahnya ke deep learning ya Bapak Ibu ya. Jawabannya apa nih? Oke, sama dengan santri dapat merefleksikan peran komponen dakwah dalam bentuk karakter dan peradaban umat Islam. Oke, ya itu jawabannya. Kita lanjut ya. Pengembangan materi ajar, nilai-nilai terima yang kurang sesuai. Bapak Ibu ingat ya, kalau ada pokok soal yang menunjukkan negatif, maka harus betul-betul diamati. Jangan sampai karena kecepatan membacanya jadi melihatnya beda. Oke, berarti yang kurang betul atau kurang tepat. Ini berbasis proyek untuk memperkuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong dan analisis. Yang kurang sesuai pengembangan materinya seperti apa? Coba di jawaban Bapak Ibu ya, jangan melihat tanda dari oh ada yang D, tapi banyak yang E ya. Alhamdulillah. Oke, kenapa kok yang E? Karena di sini penerapan metode ceramah. Nah, ini kalau ceramah itu kan kurang bisa meningkatkan nalar gitu, dengan mendatangkan narasumber. Kalau yang lain-lain kolaboratif ini bekerja sama. Studi kasus, nah ini jelas-jelas berpikir kritis. Kemudian berbasis layanan masyarakat bermanfaat. Nah ini berarti berkaitan dengan gotong royong juga bisa. Kemudian inquiry, ini juga sama. Paling yang kurang tepat yang E ini. Oke lanjut, kita agak percepat ya Bapak Ibu. Peserta berasal dari latar belakang etnis dan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan praktik tersebut, pengembangan materi ajar yang paling tepat kira-kira yang mana? Menggunakan metode simulasi konflik sosial yang dikaitkan dengan mengajarkan teks dari ini hanya sebatas kognitif sekali ya, ini nanti kurang tepat. Menugaskan siswa membuat ringkasan teori juga kurang tepat. Membangun kegiatan berbasis proyek sosial. Nah, ini bagus ya, karena tujuannya tadi adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan siswa yang kan berlatar belakang yang berbeda ya. Lagi yang menjelaskan itu kurang tepat, D juga. Nah, semoga banyak yang menjawab C ya Ibu ya. Oke kita lanjut. Berdasarkan aspek pembelajaran tersebut, pengembangan materi ajar yang paling tepat ini masih berkaitan dengan pengembangan materi ajar. Dalam stimulusnya ini adalah warga diminta untuk mengamati dan meneliti isu-isu keberagaman agama dan budaya yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar.
Terus juga membuat portfolio. Yang isinya apa? Ada praktik toleransi, dokumentasi, wawancara, kemudian catatan sikap gitu. Nah, maka kalau seperti ini lebih pas pengembangan materi ajarnya ini dilakukan dalam pribadi. Kan sudah nih penelitian ya. Penelitian itu sudah dilakukan dengan cara wawancara, kemudian mendokumentasi perilaku masyarakat gitu ya. Kemudian mencatat sikap-sikap gitu sudah. Maka pengembangannya adalah gimana caranya ini jadi proyek pribadi masing-masing dengan cara kalau sudah melihat orang lain maka tentunya gimana caranya itu bisa terrealisasikan pada diri pribadi gitu ya. Maka yang lebih tepat adalah yang C. Semoga betul ya. Layanan konseling yang mana ya tadi ya? Saya lupa ya. Nanti aja ya, kita lanjut dulu ya. Ini alasan yang kurang tepat atas praktik tersebut. Apa seorang guru mulai membahas tentang toleransi dengan mengajak siswa berdiskusi mengenai sikap Nabi Muhammad. Kemudian saat menerima kunjungan, guru tersebut menjelaskan tentang apa yang dilakukan Rasulullah gitu ya. Kaitan dengan itu. Nah, alasan yang kurang tepat dengan praktik tersebut adalah ini kira-kira alasan yang mana? Bapak Ibu, betul jawabannya semua. Oh, ada yang C ya, tapi alhamdulillah banyak yang D. Sesuaikan dengan jawaban yang kemarin Bapak Ibu saja ya. Biar saya tahu kira-kira banyak yang betul atau sebagian atau malah justru banyak yang salah. Kalau ini saya menandai ya agar ini cepat aja nih sebetulnya. Karena kalau pembahasan soal ini kadang nggak saya. Materi ajar cukup berfokus pada hukum fikih. Oh, ini jelas tidak sesuai dan hanya perlu sesekali. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi kadang-kadang ada pernyataan jawaban yang subjektif. Udah nih cukup fokus ini aja, hukum-hukum saja dan hanya perlu sesekali untuk aspek. Nah, ini kan pandangan subjektif ya sebetulnya ya. Kita bisa melihat ini adalah pandangan subjektif. Maka ini kemungkinan jawaban yang salah. Ya, jadi bisa mengeliminasi jawaban. Tapi karena ini yang diminta adalah jawaban yang salahnya, ya jawabannya yang ini kan gitu ya. Kalau yang lainnya sudah betul. Oke, kemudian ini kata kunci adalah pendekatan PBL. Kemudian maka rancangan pembelajarannya bagaimana? PBL, Bapak Ibu yang mana nih? Coba silakan ditulis. Kata kuncinya adalah berkaitan dengan pertanyaan, mengapa sih kok banyak sekali pendapat pemahaman yang berbeda antara mufassir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat, termasuk dalam ini kalau ini kan perempuan ya. Dan kemudian diminta untuk menganalisis dua tafsir yang berbeda. Nah, kira-kira rancangannya dari PL ini bagaimana gitu. Kita lihat ya, pemecahan masalah. Oh, Mas. C betul ya. C mengidentifikasi perbedaan metode penafsiran melalui studi kasus ayat. Betul ya. Jadi karena ini kan dibandingkan tafsir yang ada di At-Tabari dan Al-Marwazi, nah itu kan berarti perbedaan penafsirannya seperti apa? Karena itu langsung pada rujukannya gitu, dengan memberikan pendekatan mufassir sebagai pemecahan masalah. Seperti itu. Betul, banyak yang betul ya alhamdulillah. Oh iya, kalau permintaan untuk share file ini mohon maaf sekali ya, karena ini adalah milik prodi
Brownie nggak bisa di-share. kami tidak bisa membagikannya kepada Bapak Ibu. Ada beberapa banyak Kami pertimbangan. prodi. Salah satunya agar Bapak Ibu tidak hanya fokus pada contoh soal ini saja. Kalau cuma ini, keluar yang lain malah jadi bingung. Gitu. Itu salah satu pertimbangan di antara beberapa alasan lain yang mohon maaf kami tidak bisa membagikan file ini. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, Oke, kita lanjut ya. Jika dikaitkan dengan pendekatan PBL, ini masih PBL, desain pembelajaran ini masih PBL dan ada desain rekamannya pembelajaran. apa Di sini tentang apa sih? Fenomena maraknya kutipan hadis yang tidak disertai sumber dan kejelasan kualitas hadis. Nah, tentang ini maraknya, jadi banyaknya hadis-hadis yang populer gitu ya. Tapi tidak ada sumbernya dan tidak ada kejelasan kualitasnya. Lalu si Kak Fikri ini meminta siswa menelusuri satu hadis populer di media sosial. Selain itu juga menjelaskan fungsi. Ya, kira-kira desainnya bagaimana, Bapak Ibu? Jawabannya kemarin apa? Silahkan dijawab. Kemarin lah. D. Alhamdulillah, ada yang B. D ya, siswa kalau yang B, Kak Fikri menjelaskan teori klasifikasi hadis tanpa ini ada kata tanpa, ini jelas salah ya Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan harus diperhatikan susunan kalimatnya juga. Kalau ada hal-hal yang negatif, nah biasanya itu tidak menunjukkan jawaban. Siswa menyelidiki keabsahan hadis populer. Nah, ini kan tadi disuruh nyari ya, satu hadis populer, kemudian dianalisis, verifikasi, dan penilaian pada fungsi terhadap Al-Quran sebagai solusi terhadap penyebaran hadis palsu. Ya, biar tahu ya bahwa hadis sebetulnya kualitasnya dhaif gitu, tapi sudah sangat populer sekali, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini hadis sahih misalnya, seperti itu ya. Nah, ini kan sebagai solusi terhadap penyebaran hadis palsu. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, silakan. Jika dikaitkan dengan pendekatan problem based learning dan pemanfaatan teknologi, ini masih PBL dan pemanfaatan teknologi. Meningkatnya keresahan remaja masa depan. Siswa diminta menelusuri konten digital yang memahamkan pemahaman keliru. Ya. Oke. Siswa lalu membuat konten edukatif digital. Ini berarti hampir ke arah ini juga ya, PJPL ya sebetulnya ya. Nah, kemudian desain pembelajaran, siswa menelusuri masalah. Ini kan munculnya memang dari masalah ya, tapi memang diarahkan pada bentuk siswa itu merancang sebuah proyek juga. Nah, kalau kita bisa menganalisis, maka ini modelnya tidak hanya PBL tapi juga PJBL juga. Ya, masalah gitu. Coba Bapak Ibu, banyak yang betul nggak? Tidak ada YouTube. Oke, alhamdulillah sudah betul semuanya. Siswa menelusuri masalah. Kalau yang lain, mana nih yang berkaitan dengan masalah ya? Ini kan sebuah masalah ya. Jadi tidak dalam deskripsi atau narasinya ini kadang-kadang tidak dimunculkan kata kuncinya. Misalnya PBL itu kan berbasis masalah, berbasis pertanyaan kan gitu ya. Tapi memang kita harus menalar gitu, menalar di isinya. Oh iya, ini kalau arahnya ke PBL berarti kan ini adalah sebuah fenomena yang dimana menjadi masalah aktual yang terjadi. Gitu. Oke, silakan sambil dibaca ya. Ini juga masih sama. Oh, bukan. Pembelajaran berbasis perbedaan individu. Nah, ini sudah ganti ya. Kalau tadi PBL, kalau sekarang berbasis pendekatan individu.
Maka desain pembelajarannya bagaimana? Bu Dewi menampilkan sebuah video, oke, yang menunjukkan tokoh terkenal, oke. Bu Dewi menjelaskan tentang perbedaan tentang mukjizat karamah dan sihir. Kemudian meminta siswa menganalisis apakah itu masuk kategori mana gitu ya. Kalau misal berbasis perbedaan individu, maka kira-kira yang mana ya? Bapak Ibu menjawab yang mana kemarin? B. Makin kesini jawabannya banyak yang betul ya. Alhamdulillah berarti kan ya. Kenapa kok di sini? Karena ini ada kata kuncinya berdasarkan pemahaman mereka. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berbasis perbedaan individu itu bisa kita kaitkan dengan cara belajar mereka, sumber pembelajaran atau media pembelajarannya bagaimana. Jadi kadang-kadang kaitannya nanti didasarkan pada pemahaman, kadang didasarkan pada minat, minat atau didasarkan pada kecenderungan media pembelajaran yang dipilih, nah gitu ya. Misalnya nih, kalau ini peserta disajikan tayangan video yang sama. Kalau sama jelas ini tidak berbasis perbedaan individu. Ini ya video yang sama, ini juga sama. Jika satu materi yang sama, nah ini juga jelas bukan. Nah gitu ya, jadi harus bisa mengeliminasi jawaban yang salah-salah yang mana gitu. Kalau begitu maka kita tidak bisa menyamakan, tidak bisa menggunakan kata sama. Rencana tersebut rencana pembelajaran yang paling tepat ini juga masih sama ya. Perbedaan individu juga. Mengajarkan materi kejujuran. Kira-kira beragam pemahaman dan gaya belajar. Maka itu jawabannya yang B. Ini biar agak cepat ya Bapak Ibu ya. Guru membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat. Nah, tadi masih sama. Berdasarkan tingkat pemahaman awal mereka. Jadi ketika evaluasi diagnostik ternyata ada perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh siswa gitu. Misalnya jika dikategorisasikan ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, maka itu kemudian dikelompokkan sesuai pemahamannya. Dan kalau sesuai pemahaman maka tugasnya pun juga harus berbeda dong, nggak boleh sama gitu. Kalau pahamnya masih di taraf ibaratnya mungkin materi A gitu ya, maka mereka gimana caranya mempelajari pemahaman pada yang B. Kalau sudah sampai B maka yang C, kalau sudah sampai C maka yang D. Nah, jadi tugas kelompoknya pun juga fokus tugasnya bisa berbeda. Ada dengan tema-tema yang mereka minati gitu. Nah itu menjadi kunci juga. Kalau yang lain tidak ya. Ceramah juga tidak. Video ini juga kurang pas. Nah, oke, kita lanjut ya. Berdasarkan narasi di atas, rancangan yang paling tepat ini masih sama, berpendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu. Berkaitan dengan zakat produktif, menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki cara, oke. Ada yang lebih mudah, oke. Oke, mana kira-kira? Nah tadi ya, saya langsung sampaikan saja. Ini yang tadi saya bilang, peminatan atau minat terhadap media pembelajaran. Misalnya kok di sini juga kelihatannya sama. Pembelajaran yang berbasis media visual agar semua siswa. Nah, kan tidak selalu kecenderungan siswa itu ke visual, bisa jadi auditori, bisa jadi kinestetik kan gitu ya. Atau mungkin ada yang menggunakan mana ya? Saya kayaknya masih ingat deh. Kolaboratif, ini tidak juga. Nah, ini penugasan tertulis, hanya tertulis saja, tidak ada yang lainnya. Nah, itu berbeda. Maka yang paling tepat adalah ini, pembagian kelompok siswa dengan berdasarkan pada minat terhadap media dan sumber pembelajaran yang diinginkan, yang lebih pas. Lanjut. Nah, kalau ini
pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini arah deep learning ya sebetulnya ya. Guru menyadari bahwa untuk memihak rakyat, peserta didik semestinya tidak hanya menghafal konsep tapi juga mendalaminya dengan cara yang lebih reflektif dan aplikatif. Maka untuk bisa mengarahkan pada upaya atau cara merefleksi atau mengaplikasikan, maka yang paling tepat adalah ini, sesuai dengan kata kunci analisis kasus nyata. Nah, ini kata kunci yang kita hubungkan ya. Apakah yang lain ada? Ini tidak. Ini juga nggak membahas masalahnya kasus nyata atau realitas gitu ya. Penugasan mandiri ini ringkasan buku ajar berkaitan dengan ini juga kurang pas. Simulasi debat, oh ini juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian selanjutnya pendekatan pembelajaran yang mendalam, masih pembelajaran yang mendalam ya. Dalam suatu kajian tipe kepemimpinan yang pernah muncul, memberikan pemahaman mengenai tipe kepemimpinan dalam sejarah Islam ya. Kira-kira yang mana untuk mendalami pembelajaran ini? Coba Bapak Ibu jawabannya yang mana? Saya mau lihat. C. Kata Pak Budi, pesertanya banyak yang sakti, langsung tahu jawabannya. Benar ya, nggak apa-apa. Ini salah satu cara biar cepat aja ya. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang melibatkan analisis mendalam, diskusi kelompok, dan penelitian individual. Analisis berkaitan dengan tipe-tipe kepemimpinan dalam sejarah Islam. Kemudian didiskusikan. Kemudian ditelitinya gimana, meneliti bagaimana perbedaan dengan pemimpinan zaman dulu dengan yang sekarang misalnya ya. Nah, ini lebih pas untuk mendalami tadi ya, mendalami materi ini. Kalau yang lain-lain saya rasa kurang mendalam. Ceramah atau presentasi visual, ini ada beberapa teknologi, proyek, ini ada kata tanpa, jelas salah, ini juga ceramah, jelas kurang mendalam. Oke, lanjut lagi. Strategi pembelajaran yang paling tepat diterapkan dalam mendalami materi ini juga salah. Pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan ceramah, tapi juga dengan pengalaman belajar yang bermakna dan reflektif. Ingat ya, reflektif. Biasanya bermakna itu cenderung ke arah refleksi, gitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Isa minta untuk membuat digital, berarti PJBLD. Konten edukatif yang menggambarkan nilai-nilai seperti bla 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 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini proses refleksikan seperti ini. Harus disusun berdasarkan kajian teoris. Oke. Kira-kira apa nih strategi pembelajaran yang paling tepat dari apa? Dari narasi di sini? Oke. Ya. Pembelajaran berbasis proyek digital yang mengintegrasikan nilai dan pengalaman reflektif melalui teknologi. Ini jelas. Betul sekali. Alat tradisional salah, ceramah tidak, diskusi kelompok bukan, tugas individu terstruktur juga bukan. Ini ada kata tanpa apalagi. Nah, ini gampang ini mengeliminasinya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru mencerminkan titik-titik. TPACK jelas ya. Teknologi teknologi pedagogikal and content knowledge. Ya, jadi penggabungan antara teknologi, pedagogik dan isi materinya. Jadi semuanya harus digabungkan. Nah, ini salah satu kuncinya yaitu integrasi antara pengetahuan konten, pedagogik dan teknologi. Pengetahuan konten ini maksudnya ke materi ya Bapak Ibu ya. Dan teknologi membentuk pemahaman tentang Islam moderat.
Gitu. Ini adalah cerminan dari proses yang dilakukan dalam pembelajaran ini, Islam agama moderat. Oke, kita lanjut strategi. Ini berkaitan dengan strategi yang bisa diupayakan oleh guru adalah ini menyajikan materi perbedaan tafsir, metode tafsir ya, menggunakan presentasi PowerPoint. Ketika menjelaskan karakteristik, namun di akhir ini PowerPoint kita. Namun di akhir pembelajaran, sebagian besar siswa masih belum paham ternyata. Untuk itu, guru tersebut berencana menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan partisipasi siswa. Gimana caranya mengajarkan metode tafsir ini biar lebih menarik, tidak hanya sebatas ceramah saja gitu. Mana D? Guru meminta siswa meresum, salah. Guru minta siswa membuat majalah dinding dengan tema metodologi tafsir. Ya ini bisa juga ya. Peragaan tokoh, salah. Kurang tepat. Kelompok kecil minta diskusi tentang fungsi kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang E. Menentukan sebuah topik yang relevan dengan kondisi saat ini. Ya, kenapa? Karena di sini ada kata kunci sesuai dengan kebutuhan zaman. Biar seolah-olah itu tidak hanya teoritis saja, gitu ya. Tapi diupayakan bisa direlevansikan dengan kondisi yang saat ini atau konteks yang terjadi. Lalu mengajak siswa untuk melakukan penelusuran pada kitab dengan metode beragam. Nah ini lebih pas ya. Cara yang paling sesuai. Cara yang paling sesuai. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang belajar tentang materi klasifikasi hadis. Jelaskan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Anda memutuskan untuk menggunakan pendekatan PJBL. Nah, berarti yang mana ini PJBL? Nah, PJBL ya jelas ini ada tentang pembuatan sebuah produk. Ya. Kalau ini gimana? Ini jawaban panjang nih. Guru membuat forum diskusi. Nah, ini enggak ya, mempertahankan materi, mengkritik. Enggak ya, karena tidak sesuai dengan PJBL-nya. Jadi membuat infografis tentang klasifikasi hadis dan beberapa contoh permasalahan yang relevan bagi masyarakat. Lagi ini dihubungkan dengan stimulus pertanyaan di sini. Kurang relevan dengan kebutuhan untuk gimana caranya biar sesuai dengan perkembangan zaman, kan gitu. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi. Nah, berpendekatan PBL differentiate based learning. Kebutuhan perbedaan individu pada peserta didik ya. Anda menemukan bahwa dalam belajar akidah akhlak materi hubungan antara takdir dan iman. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga hal ini memunculkan keuntungan bagi siswa dalam kehidupan modern yang penuh dengan problematika individu yang kompleks. Lalu gimana caranya strategi dengan pendekatan ini? Masih ingat ya, jadi kita fokusnya kalau tidak peminatan pada media, peminatan pada gaya belajar, peminatan sesuai dengan tingkat pemahaman, atau ini salah satu kata lain dari peminatan tadi yaitu diberikan kebebasan ya, biarkan mereka memilih gitu ya. Cara mereka mempelajari dan mempresentasikan pemahaman mereka. Kalian suka belajarnya pakai buku atau pakai video atau mereka juga diberikan kebebasan untuk mempresentasikan hasil pemahaman mereka. Apakah ada misalnya ada yang nggak suka atau mungkin tidak tertarik untuk presentasi lisan, mereka membuat saya lebih suka PowerPoint yang menarik misalnya. Nah itu pendekatan ini DPL ini, differentiate based learning ini, gitu ya. Nah misalnya di sini ya menggunakan media belajar yang beragam, ini juga bisa mengarahkan pada DPL ini
Akan tapi kita lihat seperti kajian mind map dan artikel online. Kita lihat, kita tahu bahwa mind map itu media visual. Artikel online itu juga media visual. Nah, ini berarti masih satu kecenderungan gaya belajar ya sebetulnya ya. Maka ini ya kurang tepat gitu. Tapi kalau misalnya di sini mind map, kemudian video interaktif, kemudian apalagi ya, misalnya yang model berbasis proyek itu yang menunjang pada kinestetiknya peserta didik, maka di sini mungkin bisa jadi jawabannya yang lebih tepat gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Oh, kalau yang A, mengelompokkan siswa berdasarkan minat mereka untuk mendiskusikan pandangan yang berbeda tentang takdir dan iman kepada hari akhir. Oke, kita lihat ya, ternyata ada di sini tentang minat. Mendiskusikan pandangan yang berbeda. Ini kita tujuan materinya apa sih sebetulnya? Hubungan antara takdir dan iman kepada hari akhir. Ini kan sebetulnya kita ngomongin masalah pandangan ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat, inilah Bapak Ibu, model soal yang sekarang itu kita harus bisa menganalisis, tidak hanya sebatas kemampuan dalam pedagoginya profesional. Kalau misal materi tentang hubungan antara takdir dan iman kepada hari akhir, maka menurut saya ya, dalam perspektif saya, ini bukan pandangan, kecuali kalau materinya tentang penafsiran. Nah, kalau penafsiran memang ada berbeda, karena ada penafsiran yang berbeda, ada metodologi yang berbeda. Maka mungkin di sini bisa gitu ya. Tapi kalau pandangan, saya rasa kok masih kurang sesuai dengan tujuan dari materi di sini. Maka di sini kan tidak terlalu ini ya. Apalagi dikaitkan dengan bagaimana materi ini bisa dihubungkan dengan konteks saat ini gitu. Nah, menurut saya sih seperti itu ya. Jadi saya lebih tepatnya di sini yang C ini, kebebasan kepada siswa untuk memilih cara bagaimana mereka mempresentasikan pemahaman. Pertanyaannya bagus ya Bapak Ibu ya. Tadi karena Bapak Ibu sudah bisa nemu kunci ini ya, itu sudah bagus, itu sudah ketemu. Tapi lagi-lagi misal ada beberapa kata-kata kunci yang Bapak Ibu temukan beragam, minat, bebas gitu, harus betul-betul dilihat mana yang paling tepat dari sisi struktur keilmuan, dari sisi tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Itu bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, banyak sekali coretannya. Saya tutup dulu sebentar ya, biar hilang coretannya. Oke, ini sudah tadi. Nah, Bapak Ibu, ketiganya ini pertanyaan yang simple sebetulnya ya. Ketiganya, mindful learning, dan joyful learning ini adalah karakteristik pembelajaran deep learning. Ya, jadi pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan itu adalah karakteristik pembelajaran deep learning. Nah, ini soal-soal yang mudah saya kira ya. Oke, kemudian model belajar berpendekatan TPACK. Ini tentang pembentukan akhlakul karimah yang tidak menarik gitu ya. Mereka mengambil contoh klasik tidak relevan gitu. Sebagai cara pendidik yang ingin menciptakan suasana pembelajaran yang adaptif dan menarik, berencana menggunakan TPACK untuk internalisasi nilai. Nah, oke, berarti yang mana nih internalisasi nilai? Kalau kemarin jawaban Bapak Ibu yang mana ya? Jangan mengikuti jawaban saya dong. QR ya. Padahal memang jawabannya betul ya kemarin ya. Saya dikira ikut-ikutan. Oh, kalau di sini
Tanya jawab interaktif, ini belum muncul teknologinya. Platform media sosial, forum ini udah muncul ya. Bahasa contoh perilaku terpuji dan terkesan. Ini ini cuman sesimpel ini nih, bahas tentang contoh-contoh perilaku. Kita lihat yang lainnya. Ini juga nggak ada teknologinya. Kemudian video inspiratif tentang tokoh sufi, presentasi ini juga kontennya kurang mendalam, hanya sebatas video tentang tokoh saja ya, jadi tingkat analisisnya kurang begitu. Menugaskan sesuatu mengidentifikasi tantangan etika. Nah ini jelas ya, karena kita harus merelevansikan dengan kondisi di era digital gitu ya, di era digital, kemudian di era saat ini gitu. Maka tantangannya apa sih gitu? Dengan kasus-kasus banyak gitu. Terus merancang sebuah proyek digital. Nah, yang lebih tepat adalah yang ini. Kita lanjut. Model pembelajaran yang dilakukan. Modelnya apa nih? Silahkan dijawab. Tadi sudah ya. Ciri khas kata kunci dari masing-masing pembelajaran kan, kalau learning itu mendalam, upaya merefleksikan, bisa jadi nanti bentuknya studi kasus dengan analisis mendalam, terus jelas prosesnya menyenangkan, bisa diimbangi dengan teknologi juga. Kalau PPA harus betul-betul integrasi antara pemahaman materi, kemampuan dalam menyampaikan atau strategi pembelajaran dan teknologi yang digunakan. Terus kalau yang apalagi tadi differentiate based learning mempertimbangkan keragaman pemahaman, minat, gaya belajar. Tadi sudah saya sampaikan sedikit-sedikit. Kalau di sini apa nih? Wawancara dengan pendekatan personal. Nah, ada ya Bapak Ibu ya. Salah satu institusi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan pola pembelajaran PAI itu ada model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling, ada lagi yang terinspirasi pendekatan yang terinspirasi dari pelayanan ABK. Nah itu memang agak-agak dalam modulnya kalau saya lihat itu nggak begitu jelas implementasi dalam PAI-nya. Tapi ya nanti paling tidak Bapak Ibu bisa melihat apa sih yang ada dalam model-model dan strategi pendekatan dalam bimbingan konseling ini. Misalnya kalau konseling itu kan pendekatan personal ya, lebih pada pendekatan personal, pengetahuan terhadap kemampuan peserta didik ya, di evaluasi, kemudian bagaimana tahapan perkembangannya. Nah ini mungkin ya bisa jadi menjadi salah satu ciri khas dari pendekatan ini. Kalau ABK itu nanti arahnya kalau bukan ke arah peserta didik yang berkebutuhan khusus, misalnya tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan seterusnya, nanti akan diarahkan pada pembelajaran yang berbasis pendidikan inklusi. Dimana inklusi itu hampir mirip juga dengan differentiated learning. Kita memperhatikan kondisi siswa, mengenal kebutuhan siswa, nah itu ciri khasnya juga seperti itu. Saya kira mungkin tidak akan ditentukan ya pemahaman atau pilihan jawaban antara differentiate based learning atau berkebutuhan yang beragam itu diferensiasi sama ya ABK, karena ABK itu saya lihat cuma sedikit kok Bapak Ibu di akhir. Nah itu tidak saya kira tidak sampai nanti membingungkan di antara dua itu. Oke, nah ini ya langsung ini disajikan kita harus menentukan tadi yang saya sampaikan ya, dengan pendekatan personal ke beberapa keluarga di angka yang masih produktif terkait kebutuhan dalam rangka peningkatan perekonomian. Nah, berarti ini mengarah pada model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling. Gitu. Apa sih kebutuhannya kan? Kalau konseling kan seperti itu ya, maksudnya apa? Kebutuhannya apa gitu. Aduh, ini ada coretan banyak banget ini. Bentar.
Ada pisau. Saya stop dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Anda berencana menerapkan, ini kan ada di sini kurang mengakomodasi isu temporer terkait keadilan sosial, inklusivitas, dan partisipasi publik yang beragam. Dalam narasinya seperti itu. Kemudian, Anda berencana menerapkan pendekatan belajar yang terinspirasi dari prinsip pelayanan ABK. Di dalam modul kan juga ada ya beberapa prinsip yang dikembangkan. Kemudian strategi pembelajaran yang paling tepat kira-kira bagaimana gitu. Memberikan bahan berupa ini jelas tidak ya. Diskusi ini umum sekali diskusi, menugaskan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, perjuangkan hak, memberikan kuis, ujian, membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan beragam latar belakang dan gaya belajar. Ini yang lebih tepat ya, karena tadi dikaitkan dengan keragaman. Jadi keragaman berkaitan dengan sebetulnya ini konteksnya lebih umum sih sebetulnya ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu diberikan pilihan jawaban yang agak spesifik pada kebutuhan siswa atau latar belakang, nah itu dipilih aja. Latar belakang siswa atau kemampuan siswa dan seterusnya. Nah, itu yang mendekati pendekatan ini. Yang mendekati pendekatan ini. Kemudian juga mengidentifikasi sebuah isu spesifik. Ya, ini yang lebih tepat ya, yang E ya. Coba saya lihat. Oh gitu. Oh, kisi-kisinya ditampilkan. Oke. Berarti agak mengecil nggak apa-apa ya. Nah, ini kisi-kisinya, indikator soalnya di sini. Dalam pendekatan belajar ini tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Ini masalahnya apa sih? Pak Hasan menyampaikan materi tentang perkembangan kepemimpinan Islam. Berfokus pada kronologi dengan metode ceramah. Fokus kronologi. Nah, ini masalahnya ya. Pembagian silsilah. Nah, ini khas banget ini SKI-nya. Dan nama khalifah gitu ya. Pak Hasan menyadari penyajian materi ini kurang relevan ya, sekedar hafalan-hafalan aja kan gitu ya. Dalam narasinya seperti itu. Maka kira-kira pendekatan biar lebih menarik itu seperti apa? Gitu. Kalau di sini adalah ini masih sama penyampaian kronologi. Kalau kooperatif ini cuman buat timeline visual aja ya, cuman kayak meringkas gitu ya dari sisi perkembangannya. Kalau di sini adalah informasi tambah, cuma sebatas itu aja, kontekstual, membuat perbandingan sederhana. Nah, ini bisa jadi memungkinkan tentang sistem khalifah dan modern. Tapi masalahnya di sini adalah berdasarkan jumlah pemimpin, ini yang kurang pas ya. Berdasarkan jumlah pemimpin, masa kita pembandingnya hanya masalah jumlah pemimpin, kan ya kurang tepat ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini adalah Pro PPL ini lebih pas melakukan kasus kepemimpinan yang sekarang ini, dan kira-kira kita siswa itu bisa menemukan prinsip-prinsip apa sih yang ada dalam yang dipegang pada kepemimpinan dulu itu untuk bisa diterapkan pada era saat ini gitu untuk penyelesaian masalah. Nah, ini lebih bermakna ya, lebih ya lebih pas aja daripada hanya sebatas membandingkan jumlahnya, kan kurang relevan. Oke, lanjut ya. Pendekatan paling sesuai tepat Anda terapkan dalam situasi ini apa sih? Studi kasus, sebuah kasus ya, gimana? Maka karakter, contoh klasik ya, disajikan contoh klasik kurang relevan dengan kehidupan siswa. Anda ingin menerapkan pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk menjembatani kesenjangan tadi. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Apakah dengan pembiasaan
ataukah dengan konstruktivisme? Dengan kelompok refleksi diri, analisis studi kasus nilai moral yang relevan dengan pengalaman mereka, atau humanistik. Ini pendekatan yang umum ya di sini ya. Role playing, atau mungkin di sini atau di sini. Mana jawabannya? Nah, ini nggak saya kasih kuncinya. mesti jawab beragam ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Mulai beragam ini. Kalau ini kan pemahaman tentang nilai-nilai melalui diskusi kelompok, refleksi diri dan analisis studi kasus yang relevan gitu dengan pengalaman mereka. Tapi kalau yang di sini seperti ini hanya sebatas mempraktikkan dalam role playing saja ya. Nah, ini dan penugasan proyek. Ya, ini juga bisa ya, dan penugasan proyek yang memungkinkan mengeksplorasi nilai-nilai secara personal. Nah, kalau di sini dikaitkannya sebetulnya dengan apa sih? Ini dilema etik moral dengan kontemporer, dilema etika dan moral kontemporer. Ini kita kunci dulu ya. Kesulitan dalam menginternalisasikan nilai yang relevan untuk menjembatani kesenjangan karena seolah-olah tidak relevan dengan apa yang ada dalam kehidupan mereka atau tidak bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi pendekatannya kira-kira gimana caranya mereka bisa aplikasikan gitu ya. Nah, mungkin ini C ini memungkinkan. Kita coba yang D. Kenapa diskusi dan invitasi. Ini hanya sebatas merefleksikan. Nah, kalau menurut saya yang ini ya Pak Ibu ya. Ini karena dia penugasan proyek yang memungkinkan mereka mengeksplorasi nilai-nilai secara personal. Kalau di sini ini yang B ini sebatas studi kasus dengan pengalaman mereka saja, tapi yang dibutuhkan kan sebetulnya bagaimana mereka menginternalisasikan nilai. Jadi jawabannya lebih yang kecil. Gitu ya. Kemudian pendekatan pembelajaran yang bisa dilakukan guru adalah nilai-nilai moderasi. Terus terjebak pada istilah saja, betul. Terjebak pada istilah sehingga menggunakan materi dasar tidak relevan. Oke. Ini kalau yang ini presentasi saja, ini diskusi, hanya diskusi dan presentasi saja. Mencermati soal pendampingan tugas. Iya, yang paling pas yang ini ya, menampilkan kasus yang terjadi di masyarakat lalu didiskusikan. Moderasi sesuai dengan contoh tersebut. Jawabannya adalah yang A. Teknik asesmen yang tepat digunakan untuk mengukur capaian belajar secara komprehensif, berarti tidak hanya satu aspek saja, tapi semuanya. Ada PBL, ada di sini studi kasus, identifikasi masalah dengan mencermati penafsiran, berarti analisis ini ya. Kemudian mempresentasikan hasil. Nah, maka penilaiannya itu harus tekniknya yang bisa mengukur semuanya. Nah, langsung saja di sini ada kata kuncinya kombinan antara penilaian proses ya, observasi ini sikap, kemudian penilaian produk ini keterangan, partisipasi dan penilaian asesmen antara anggota kelompok dan kelompok. Laporan analisis dan presentasi ini adalah kognitif. Jadi di sini yang lebih komprehensif. Kalau yang lainnya hanya di sini kognitifnya, di sini sikap, di sini keterampilan, di sini sikap juga. Jadi tidak menyeluruh. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan untuk, nah ini yang dicari adalah keterampilan.
Kadang-kadang semuanya jawabannya adalah penilaian produk ya, kualitas kampanye media sosial. Karena mereka kan mengkampanyekan ya, itu bagian dari penilaian psikomotoriknya di situ. Gitu ya. Kemudian deep learning. Nah, ingat ya, refleksi mendalam. Teknik asesmen yang kurang tepat mengukur aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi yang tidak mengukur secara keseluruhan. Observasi ini ya, kemampuan menghubungkan kognitif, reflektif benar, esai tertulis, ini ya, kombinasi ini jelas. Lah kalau di sini kuis singkat di akhir materi untuk memahami terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan materi. Ini hanya membahas masalah kognitif dan hanya sebatas istilah saja. Nah, maka ya sebetulnya bisa, tapi daripada yang lainnya, kalau yang lainnya lebih kompleks, lebih bisa mengukur banyak, tapi ini cuma mengukur sebagian kecil saja. Nah, maka kurang tepat gitu ya, tidak bisa menyeluruh. Sekalipun yang lain juga cuma ada 2, yang lainnya juga sama, tapi ini yang paling kurang lengkap. Oke, lanjut ya. Yang kurang tepat untuk mengukur sikap. Catatan anekdot itu jelas ya, itu mengukur sikap ya. Merekam bagaimana siswa merespon, nah itu sikap. Lembar observasi juga sama, penilaian diri juga sama, kuesioner skala sikap juga sama. Itu berkaitan dengan sikap. Yang tidak adalah penilaian presentasi kelompok yang menunjukkan kemampuan siswa dalam menyajikan hasil analisis komparatif bla 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 bla. Nah, ini bukan termasuk sikap. Teknik asesmen yang paling tepat digunakan mengukur aspek sikap. Ini berkaitan dengan pembentukan akhlakul karimah. Dan yang dituju adalah berkaitan dengan sikap. Dan mendorong refleksi diri, diskusi kelompok tentang bla bla bla. Nah, kalau sikap tes tertulis jelas bukan. Kuis singkat juga bukan, penilaian produk proyek juga bukan, penilaian presentasi juga bukan. Nah, observasi guru terhadap interaksi siswa selama diskusi kelompok. Nah, ini yang lebih pas nih untuk aspek sikap. Kemudian yang berikutnya, instrumen untuk mengukur aspek pengetahuan. Ini tentang apa sih? Tentang materi fikih kontemporer. Tujuan tidak hanya sebatas Assalamualaikum, diskusi secara kritis, mulai pendapat dan solusi fikih. Aduh, jangan coret-coret ya Bapak Ibu ya. Memahami studi kasus. Oke. Jadi yang pengetahuan adalah penilaian tugas individu berupa hasil analisis ya. Kalau observasi partisipasi siswa dalam diskusi, ini masuknya adalah sikap. Kemudian catatan anekdot juga sama. Penilaian presentasi ini juga bukan pengetahuan ya. Kemampuan dalam menyajikan hasil analisis itu karena presentasi berarti lebih ke ya, penilaian kemampuan dalam fasilitasi diskusi ini sikap ini. Maka yang pengetahuan adalah yang ini, yang B, penilaian tugas individu berupa studi kasus dan bla bla bla. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan untuk mengukur aspek sikap ini lagi berkaitan dengan instrumen asesmen ya. Bapak Ibu harus mulai mengenal kira-kira instrumen untuk kognitif itu apa, untuk sikap itu apa, kemudian untuk psikomotorik itu apa. Nanti akan mudah untuk mengidentifikasi perbedaan ketiganya, gitu ya. Kalau yang di sini ya jelas lembar observasi guru. Karena yang lain-lain ini ada kognitif, ada psikomotorik.
lebih banyak kognitifnya ya. Lanjut lagi ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, agak ya karena ternyata sudah jam 3 lebih. Instrumen asesmen yang komprehensif. Nah, ini yang ditanyakan tidak hanya satu aspek saja, tapi juga semuanya. Nah, tadi seperti di awal tadi ya, ada beberapa kata kunci seperti kombinasi atau mungkin gabungan gitu ya, atau mungkin dia cuma dijelaskan apa, apa dan apa. Tidak menyebutkan kombinasinya, tapi kalau misal penggabungan teknik asesmennya itu kok bisa mewakili kognitif, sikap, sama psikomotorik, maka itu yang dipilih gitu aja. Tapi karena ini gampang ya, gampang, ada kata kombinasi. Kita lihat dulu apa Translate lagi di baru dalamnya belum ada tutup 3 kata macam. kunci. Misal penilaian esai, reflektif individual tentang mereka Mas, terhadap 5 ide, halaman lagi. penilaian produk, Kata kunci. ada peer assessment. Nah, ini lengkap berarti. Kata Kemudian teknik kunci. yang kurang tepat untuk mengukur sikap dan keterampilan. Berarti kemungkinan jawabannya nanti adalah yang ngukur kognitifnya. Jurnal reflektif jelas, catat dot sikap, observasi perilaku sikap, catatan anekdot juga sama. Self assessment sikap, proyek implementasi nilai ini psikomotorik, analisis studi kasus nih jelas kognitif ya Bapak Ibu ya. Peta konsep juga sama. Jadi yang kurang tepat adalah di sini, yang di ini. Kemudian instrumen ini sikap lagi ya, hanya yang mengukur sikap dan keterampilan. Yang tepat untuk mengukur observasi partisipasi siswa ini kalau tes tertulis adalah kognitif, penilaian produk proyek adalah psikomotorik, penilaian esai adalah kognitif, debat terstruktur itu lebih pada psikomotorik ya. Jadi sebentar. Observasi iya benar. Di sini kata kuncinya ada observasi nih. Gitu. Tapi saya sarankan bahwa Bapak Ibu tetap melihat ini kalimat yang selanjutnya ya, barangkali nanti ada yang salah. Ini karena kita sedang agak mengejar waktu. Oke, selanjutnya. Nah, praktek terbaik yang bisa dilakukan oleh Guru Ahmad ini berkaitan dengan penyajian materi fikih kontemporer tentang transaksi. Kemudian ada ceramah, kemudian diminta mencatat dan menghafal saja, kemudian definisi dalil, tapi siswa itu kesulitan menganalisis transaksi online yang kompleks yang berbeda dengan contoh. Contohnya cuma contoh zaman dulu misalnya ya, atau mungkin sebatas teori-teorinya saja. Nah, maka biar mereka bisa menganalisis lebih mendalam, maka tentunya pendekatan PJBL ini juga menjadi salah satu alternatif, di mana secara kelompok mereka melakukan riset ya tentang berbagai jenis transaksi online kekinian, dan ada analisis, kemudian dipresentasikan dalam media yang menarik kan gitu ya. Itu lebih banyak aktivitas siswanya dalam tidak hanya sebatas menganalisis saja ya, tapi juga mereka akan terlibat atau meningkat partisipasinya dalam pembelajaran karena lebih menarik, merasa menarik, terus membuat macam-macam gitu ya. Nah, jadi partisipasi siswanya akan meningkat di situ. Berikut praktek terbaik ini apa ya? Tentang kepemimpinan Islam. Materi tentang kepemimpinan Islam. Terus kronologi ini masih sama ya, masih kronologi. Kemudian buku teks, pakai video sejarah, diskusi, hasil tugas esai. Ternyata siswa mampu mengulang informasi sejarah namun kurang mendalam dalam menganalisis relevansi model-model kepemimpinan klasik dengan yang saat ini. Berarti gimana caranya bisa mengaitkan antara apa yang ada dalam sejarah masa lalu dengan yang sekarang.
tapi yang lebih tepat ya, menerapkan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa menganalisis atau studi kasus kepemimpinan yang sekarang ini dan mengidentifikasi. Ini kayaknya hampir sama juga dengan yang tadi ya, hanya dibahasakan dengan cara yang berbeda. Kesenjangan antara pengetahuan siswa tentang Aneka Karimah dengan perilaku mereka sehari-hari, ini masalahnya. Kemudian gimana caranya untuk mengevaluasi pembelajaran? Menggunakan portofolio yang berisi kumpulan tugas siswa yang meliputi analisis studi kasus, implementasi nilai, dan jurnal refleksi sebagai bahan evaluasi. Oh, ini yang lebih kompleks atau lebih lengkap ya. Kalau yang lain ini hanya sebatas instrumen observasi perilaku siswa saja. Terus ini cuman sebatas ulangan harian. Ini jurnal refleksi juga. Survei guru malahan. Nah, kalau bisa dibandingkan, maka yang lebih dipilih adalah yang lengkap gitu ya, karena yang ditanyakan adalah praktiknya seperti apa. Dua lagi ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan. Nah, ini guru, penilaian Anda terhadap kemampuan guru sebagai model pengembangan diri guru secara berkelanjutan di era digital. Jadi masalahnya adalah gurunya ini mungkin yang cenderung konvensional, tapi guru tersebut memiliki kemauan belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sekolah. Nah, jadi bagus dong. Ini guru senior kalau dari sisi pemahaman, memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi ajar. Nah, kemampuan profesionalnya sudah, maksudnya dalam kompetensi profesionalnya sudah tidak diragukan lagi, hanya saja masalah teknologi nih ya. Maka kesimpulannya dari yang lainnya yaitu guru tersebut memiliki modal yang sangat kuat. Kenapa kok kuat? Karena dari sisi kemampuan profesionalnya sudah kuat, dan dia juga terbuka dengan perkembangan zaman, di mana guru itu juga harus dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Kecuali kalau misalnya guru tersebut merasa tidak mampu atau merasa tidak yakin dengan pembelajaran di era saat ini yang lebih mengandalkan teknologi misalnya, itu nanti kan ada kesan ini ya, menolak gitu ya. Jadi kalau ini kan tidak, sehingga itu sudah modal yang sangat kuat gitu ya, dan adaptabilitasnya tinggi, mampu beradaptasi dengan segala kembangan. Oke, terakhir Bapak Ibu, masalah utama dan solusi. Ini Bapak Ibu harus menganalisis masalahnya apa, solusinya apa. Jadi kaitannya dengan banyaknya AI ya dalam pembelajaran, dan sepertinya siswa itu cenderung hanya mengandalkan output tanpa melakukan analisis kritis. Berarti kan ini yang kaitannya dengan analisis kritis kan menurun ya. Nah, bukan masalah pemahaman pada materi, tapi karena terbiasa dengan hal-hal yang praktis dengan bantuan AI, maka mereka ada penurunan gitu ya. Nah, di sini salahnya adalah potensi penurunan kemampuan berpikir kritis dan orisinalitas siswa. Solusinya perlu merancang tugas yang mengintegrasikan AI sebagai alat bantu, namun tetap menuntut analisis mendalam, evaluasi informasi dari berbagai sumber, dan sintesis ide orisinal siswa. Jadi gimana caranya biar tidak bergantung hanya pada AI saja, tapi ada upaya dari guru yang itu jadi alat bantu sajalah gitu, tidak kok semuanya langsung pakai AI gitu ya, maksudnya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tutup dulu. Sebentar. Halo partisipan. Oke. Ya, begitulah Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa kan. Tapi mungkin tidak banyak yang bisa saya
Delikan ya. Ya, Bu. Untuk durasi waktu pengerjaan soal BP itu berapa menit? Oke.